Shalom saudara, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dalam keprihatinan, ya, seperti ibadah Jumat Agung yang lalu, ibadah Paskah juga kita rayakan dengan atau dalam suasana keprihatinan, karena memang seluruh dunia, seluruh Indonesia, bangsa Indonesia sedang mengalami pandemi virus corona, dan memang sampai hari ini pemerintah masih melakukan PSBB. Nah saudara, saya berharap kita semua tidak henti-hentinya terus berdoa agar supaya pandemi virus corona ini segera berlalu, dan kita terus berdoa supaya seluruh sidang jemaat GBS Elim dan seluruh anak Tuhan yang ada diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dari terpaparnya virus corona ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman, ya, untuk membuktikan kepada murid-murid bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Mesias, Yesus itu sungguh-sungguh anak Allah, Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Nah, setelah 40 hari, maka Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi, kurang lebih 40 hari Tuhan Yesus sudah meletakkan dasar-dasar keyakinan dari murid-murid, ya, supaya tidak lagi takut, supaya tidak lagi ragu-ragu, supaya tidak lagi mereka khawatir, cemas, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Hari ini kita rayakan, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga, kita akan bersama-sama juga merayakan hari raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya, atas murid-murid pada waktu itu, dan atas orang-orang percaya. Nah, saudara, dalam kehidupan ini acap kali ketika ada satu berita, ada berbagai sikap yang ditunjukkan oleh seseorang. Ada yang sikap menolak berita itu, ada juga yang mungkin ragu-ragu dengan berita itu, ada juga mungkin yang menerima berita itu. Semua orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, semua orang memiliki sikap yang berbeda-beda dengan satu berita tersebut. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah suatu kebenaran. Itu adalah suatu realita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu juga sebuah fakta. Itu juga sebuah kebenaran. Dan kalau kenaikannya ke surga itu adalah suatu kebenaran, maka nanti kedatangan kedua kali menjemput orang-orang percaya, mengalahkan antikris, mendirikan kerajaan 1000 tahun, itu juga adalah kebenaran. Itu adalah fakta sejarah yang nanti akan kita lihat bersama-sama. Tetapi terkait dengan hal ini, seperti tadi saya katakan, ada orang yang menolaknya, ada orang yang ragu-ragu, dan ada orang juga yang menerimanya. Nah, hari ini saya akan bicara firman Tuhan terkait dengan 5 sikap orang terhadap kebenaran. 5 sikap terhadap kebenaran. Kita lihat dalam Injil Matius, saudara. Buka Alkitab, saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ini pasal yang terakhir, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Memang di sini Matius tidak menjelaskan secara rinci, secara detail bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga.
Kalau saudara membaca dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama, maka di situ saudara akan dijelaskan secara rinci, secara detail bagaimana Yesus naik ke surga. Tetapi di Matius ini pasal 28, khususnya pada teks yang akan kita bahas bersama-sama, memang tidak ada cerita secara detail tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi yang jelas setelah Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus lalu naik ke surga. Nah saudara, mari kita lihat bersama-sama siapa yang dimaksud dengan kebenaran di sini. Saudara, yang saya maksud dengan kebenaran di sini jelas itu menunjuk kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan akan naik ke surga. Itulah kebenaran. Baik kebenaran dalam arti berita, fakta kebangkitannya dari kematian itu, dan juga bicara kebenaran terkait dengan pribadi Yesus yang memang sungguh-sungguh Tuhan, sungguh-sungguh Mesias Anak Allah, Juru Selamat yang hidup. Kita tentu masih ingat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran." Yesus adalah kebenaran yang sejati. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya Dia menjamin hanya melalui Dialah, hanya melalui kebenaran sejatilah orang bisa masuk surga. Orang yang tidak benar, orang yang tidak dibenarkan, tidak mungkin dia bisa masuk surga. Dan orang hanya bisa dibenarkan kalau dia menerima kebenaran, yaitu Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, kita juga diingatkan kembali bahwa kebenaran yang sejati, hidup yang benar yang sejati itu ada pada Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20 firman Tuhan, "Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar." Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Mengenal artinya percaya, menerima, lalu kemudian kita hidup di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dialah Yesus Kristus tadi yang disebut yang benar itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau saya bicara tentang kebenaran di sini, itu bicara tentang Kristus itu sendiri. Bicara tentang Juru Selamat itu sendiri. Bicara tentang hidup yang kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Dia yang adalah kebenaran ini telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Ya. Menjadi manusia, hidup di antara manusia, dan memberitakan kerajaan Allah. Bahkan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Lalu dia mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Lalu kemudian dia naik ke surga. Ini semua adalah bicara kebenaran sejarah. Ini semua bicara tentang yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang kita semua sedang menantikan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita. Dan itu pun adalah kebenaran yang sejati. Kita lihat dalam Matius pasal 28 ini Saudara, ayat 11 sampai 20, ada 5 sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang terhadap kebenaran itu. Yang pertama Saudara, bahwa sikap yang pertama adalah menolak kebenaran. Ada orang yang menolak kebenaran. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 11 sampai 14.
Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini terkait dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu serdadu-serdadu ini, penjaga-penjaga makam ini pergi ke kota untuk memberitahukan peristiwa ini kepada panglima mereka. Ya. Namun dalam perjalanan mereka ketemu dengan imam-imam kepala. Maksudnya imam-imam kepala bait Allah. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah saudara, serdadu-serdadu ini memberi kesaksian, memberikan kabar peristiwa yang terjadi di kubur Tuhan Yesus itu. Apa yang terjadi? Bahwa kubur Yesus terbuka dan Yesus sudah tidak ada dalam kubur itu. Artinya Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati. Serdadu-serdadu ini menceritakan itu kepada imam-imam, kepada tua-tua Israel. Tetapi apa yang menjadi sikap, apa yang direspon tua-tua Israel, para imam-imam kepala ini saudara? Mereka tidak mau mendengar itu. Artinya mereka tidak mau menerima bahwa itu sebagai sebuah fakta. Mereka menolak berita itu. Mereka menolak kebenaran kebangkitan Tuhan Yesus itu. Dengan cara dia menyuap serdadu-serdadu itu, supaya mereka tutup mulut dan mengarang cerita yang berbeda. Yesus bukan bangkit, tetapi murid-muridnya mencurinya malam-malam. Dengan kata lain saudara, bahwa imam-imam kepala bait Allah ini, tua-tua Israel ini menolak fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Orang yang menolak fakta kebangkitan Tuhan Yesus berarti dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati, dan juga menolak pribadi kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mungkin kita bisa lihat kenapa mereka ini menolak gitu saudara. Padahal Yesus berkata, aku datang kepada milikku, pada domba-dombaku, yaitu bangsa Israel. Tapi mereka menolak. Karena imam-imam kepala, tua-tua Israel ini memang membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus telah menyesatkan banyak orang. Ketika Yesus tampil lalu mengajarkan tentang kerajaan Allah, bahkan dia bersaksi bahwa aku ini adalah anak Allah. Aku ada sebelum Abraham ada. Mereka semua tidak bisa menerima kebenaran itu. Mereka menolak Yesus, mereka membenci Yesus. Bahkan puncaknya adalah mereka melalui tangan tentara Romawi, melalui tangan Kaisar Romawi, imam-imam bait Allah ini, tua-tua Israel ini membunuh Tuhan Yesus. Dan mereka betul-betul tidak mau menerima bahwa Yesus yang terlahir sebagai anak tukang kayu yang miskin itu adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Nah saudara, karena kebenaran, karena kebencian, seseorang itu bisa menolak kebenaran. Padahal Alkitab, kitab suci, kitab nabi-nabi sudah menjelaskan, menubuatkan kepada mereka bahwa Mesias akan datang. Dan orang yang atasnya Roh Kudus hinggap,
orang yang atasnya bisa mengadakan berbagai macam mukjizat, itulah Mesias. Tetapi karena kebencian, maka imam-imam kepala itu menolak Yesus. Saudara dikasih Tuhan, kalau orang sudah ada benih kebencian dalam hatinya, maka dia akan sulit menerima kebenaran. Dia akan sulit menerima keberadaan, keberhasilan bahkan orang lain. Nah, bisa menerima, telah menutup mata hatinya. Saudaraku, tentu kita tidak boleh memiliki sikap seperti imam-imam kepala ini, seperti tua-tua Israel yang menolak kebenaran. Karena barang siapa yang menolak kebenaran, berarti dia menolak surga. Sikap yang kedua, saudara, ada orang tadi yang menolak kebenaran. Yang kedua adalah menjual kebenaran. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Mereka, serdadu-serdadu itu, saudara, yang betul-betul tahu kebenaran, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus betul-betul bangkit, ya. Mereka menerima uang itu, uang suapan, uang sogokan. Jadi kalau bicara suap, menyuap, sogok, menyogok, ya itu sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus, ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Apa itu, saudara? Katakan kalau mayat Yesus dicuri murid-murid, bukan bangkit, gitu kan? Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Jadi saudara, serdadu-serdadu ini yang telah mengerti kebenaran, karena disuap, karena disogok, karena diberi uang oleh tua-tua Israel itu, maka dia memutarbalikkan fakta. Dia memanipulasi data. Kira begitu. Dia telah membunuh hati nuraninya. Dia telah membunuh kebenaran yang ada dalam dirinya. Yesus yang bangkit itu dikatakan dicuri oleh murid-murid. Saudara, demi apa tadi? Uang. Serdadu-serdadu ini menjual kebenaran. Saudaraku, dalam konteks sekarang banyak juga orang yang karena materi, karena uang, karena juga mungkin jabatan, lalu menjual kebenaran. Karena materi seseorang bisa menjual kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan Mammon. Harus pilih salah satu. Karena kalau orang itu, saudara, hidupnya berorientasi kepada materi, kepada uang, Tuhan Yesus mengingatkan, di mana hatimu, di mana hartamu, disitulah hatimu. Orang fokus hanya kepada harta, dan itu kemudian orang bisa mengabaikan kebenaran. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius. Mari kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita lihat mulai ayat yang ke-9, perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia
ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Perhatikan, demi memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena uang, karena materi, saudara, orang bisa menjual kebenaran. Dunia ini memang menawarkan kelimpahan. Dunia ini menawarkan kekayaan. Tetapi dunia tidak bisa menawarkan hidup yang kekal. Dunia tidak menjanjikan hidup yang kekal. Dunia tidak bisa menjanjikan surga. Hanya di dalam yang benar sudah memiliki hidup yang kekal. Itulah sebabnya apapun yang terjadi, apapun tawarannya, berapapun tawaran yang diberikan saudara, jangan sampai engkau menjual kebenaran itu. Kalau saudara membunuh perasaanmu, membunuh hati nuranimu demi sebuah materi. Sekali lagi, sekalipun orang itu memiliki kekayaan seisi dunia, katakan, sekalipun orang itu memiliki seisi dunia, tapi kalau tidak percaya kepada kebenaran, maka dia akan binasa. Karena berapapun banyak materinya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan orang tersebut. Lalu sikap yang ketiga, saudara, terhadap kebenaran itu ada orang yang menolak, ada orang yang menjual kebenaran, dan kemudian ada orang yang juga mengkhianati kebenaran. Kita lihat ayat yang ke-16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi mereka pergi ke Galilea untuk ketemu Tuhan Yesus, karena disitulah Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-murid untuk naik ke surga, gitu kan? Tapi perhatikan di sini, menarik sekali kan? Dan ke-11 murid itu, murid Tuhan itu ada berapa, saudara? 12. Ada 12. Tapi di sini katakan bukan ke-12 murid itu, tetapi 11 ke-11 murid itu. Lalu yang satu kemana? Yang satu ini yang bernama Yudas Iskariot. Kenapa dia tidak bersama lagi dengan murid-murid? Dia tidak lagi disebut murid. Kenapa, saudara? Karena dia telah pergi untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Dia tidak ada lagi dalam bilangan murid ini karena dia mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara bisa lihat dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, saudara. Di sana diceritakan bagaimana Yudas mengkhianati Yesus. Matius 26 ayat 14 dan 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, memang sepertinya ini Yudas juga kayak menjual, bisa juga menjual Yesus karena dia mendapatkan upah. Tetapi sebetulnya, saudara, Yudas ini kenapa mengkhianati Yesus? Karena lihat di situ, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Sebenarnya Yudas ingin mendapatkan kedudukan yang lebih. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa Yudas ini dari kelompok partai
reformasi ya, atau partai yang garis keras gitu, yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Kaisar Romawi, dari partai Zelot. Nah, jadi dia punya sebuah ambisi ya, bahwa Yesus ini sebetulnya bisa diangkat menjadi raja gitu. Maka dengan cara dia mengkhianati ini, dia berpikir bahwa Yesus kemudian bangkit, artinya melawan gitu ya, melawan, lalu mengangkat senjata, memengaruhi massa, demo, lalu berperang melawan Kaisar Romawi. Ternyata kan tidak. Kenapa sih Yudas kemudian bisa mengkhianati Tuhan Yesus? Dalam Yohanes pasal 13 itu saudara, terbukti bahwa Yudas itu memang belum lahir baru. Dia sudah mengikut Yesus 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, ya kan? Tetapi selama dia mengikut Yesus itu ternyata dia belum lahir baru. Itulah sebabnya dia bisa mengkhianati Tuhan Yesus. Ya untuk pada sekarang mungkin dia Kristen sih, hari Minggu ke gereja, ya, dia juga persembahan gitu. Tapi karena dia belum lahir baru, maka dia bisa mengkhianati kebenaran. Bukti kalau Yudas belum lahir baru itu apa? Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-13 ini saudara. Ayat yang ke-27. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, berarti kan ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yudas memang sudah memiliki niat untuk mengkhianati Yesus. Dan ketika Yesus peringatkan dalam perjamuan yang terakhir itu, ternyata Yudas tidak sadar. Yudas masih mengeraskan hati, tetap ingin mengkhianati Yesus. Bukti kalau Yudas belum lahir baru adalah di sini dia dirasuki oleh iblis. Orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru tidak mungkin dirasuki oleh iblis. Karena roh yang ada dalam dirinya itu lebih besar daripada roh dunia ini, yaitu Roh Kudus. Jadi saudara, tidak menjadi jaminan ya, orang yang mengaku Kristen, orang yang rajin ke gereja, orang itu betul-betul sudah lahir baru. Karena memang fakta membuktikan ada banyak orang yang dulunya Kristen, mengaku Kristen, rajin ke gereja, tiba-tiba mereka mengkhianati imannya. Jadi kelahiran baru menjadi sentral. Menjadi sentral. Karena ambisi, hati-hati sudah, karena ambisi seseorang bisa mengkhianati kebenaran. Ambisi terhadap sesuatu, ambisi terhadap keinginan, seperti Yudas tadi. Dia memperjuangkan partainya, dia memperjuangkan sektenya gitu, kelompoknya, untuk bisa membebaskan Israel dari cengkeraman Romawi. Jadi dia punya agenda politik ketika dia mengikut Yesus sebagai muridnya itu. Mengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Ada agenda politik, karena dia melihat Yesus ini sosok yang sangat tepat untuk dinaikkan menjadi pemimpin pemberontakan terhadap Kaisar Romawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan ambisimu. Karena engkau tidak bisa mengontrol ambisi itu, maka saudara akan menjadi mengkhianati kebenaran. Kadang-kadang demi ambisi seseorang, itu kemudian bisa melupakan kebenaran, bisa mengkhianati kebenaran, melakukan apa saja dengan berbagai macam cara, yang penting ambisinya tercapai. Itu bahaya. Yang keempat saudara, yang pertama tadi, ada orang yang menolak kebenaran. Ada orang yang menjual kebenaran.
Yang ketiga, ada orang yang mengkhianati kebenaran. Dan yang keempat, ada orang yang ragu-ragu terhadap kebenaran atau meragukan kebenaran. Mari kita lihat kembali dalam Matius pasal 28 ayat ke-17. Ketika melihat dia, murid-murid melihat Tuhan Yesus, ya, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang ketika bertemu dengan Tuhan Yesus di Galilea itu, ya, ada yang langsung tersungkur menyembah, artinya ini betul-betul yang sudah percaya, ya, menerima kebenaran itu. Tapi ada juga yang meragukan, ada yang ragu-ragu. Benar tidak ini Yesus? Benar tidak ini Rabi? Benar tidak ini Guru yang kemarin mati itu, lalu bangkit lagi? Benar tidak? Ada yang masih ragu-ragu. Nah saudara, sebetulnya Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengingatkan kepada murid-muridnya. Yesus sudah berkali-kali memberitahu kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan pergi untuk mati, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Aku nanti akan menemui kamu, maka tunggu aku di Galilea. Itu sudah berkali-kali dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Tetapi namun demikian, ada di antara murid-murid itu yang tidak percaya. Ada yang ragu-ragu. Kita bisa lihat misalnya ketika peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu, ya, Maria, Petrus masih ragu-ragu benar tidak, sampai malaikat mengingatkan seperti yang pernah dikatakan kepadamu, ya, dia akan bangkit dan dia akan menemui kamu di Galilea. Maka sekarang pergilah ke Galilea karena dia ada di sana menanti kamu, gitu. Misalnya kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-24, saudara, ya, ayat yang ke-7, Matius 24 ayat yang ke-7. Sebentar, Matius pasal yang ke-28 ayat 7, ayat 7 ya, perhatikan. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kita 5 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Perhatikan, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat-malaikat ini menegaskan ulang kepada murid-murid bahwa gurumu itu betul-betul sudah bangkit seperti apa yang dikatakan kepadamu tempo hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Dia akan bangkit lalu dia menunggu kamu di Galilea. Tetapi sementara itu masih ada yang ragu-ragu di sini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal mereka ini sudah bersama-sama Yesus, ya, sudah tahu namanya, melihat mujizat demi mujizat, melihat bagaimana Yesus mengajar, tetapi di antara mereka masih ada yang ragu-ragu. Bukankah demikian juga di antara orang percaya, di antara anggota jemaat sudah menjadi orang Kristen sekian lama, bahkan mungkin sejak Kristen lahir precet jadi Kristen gitu ya, tapi sampai sekarang masih ragu-ragu benar tidak sih Yesus itu juru selamat. Karena ketidakpercayaan, saudara, seseorang itu bisa meragukan kebenaran. Contoh dalam Injil Yohanes itu kan, salah seorang murid yang bernama Thomas itu, dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit seperti yang dikatakan, yang disaksikan oleh murid-murid. Lalu Thomas ini nggak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke telapak tangan yang bekas paku, aku tidak percaya.
ragu-ragu, benar tidak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebenaran yang sejati sudah terus mengetuk hatimu. Kebenaran yang hidup itu terus mengetuk hatimu dan meneguhkan hatimu. Jangan ragu-ragu, karena Yesus adalah yang benar, dan Yesus adalah Allah dan hidup yang kekal. Sikap yang kelima. Jadi ada 5 sikap orang terhadap kebenaran, ya. Yang pertama, menolak kebenaran, menjual kebenaran, mengkhianati kebenaran. Yang keempat adalah ragu-ragu terhadap kebenaran. Dan yang kelima adalah menerima kebenaran. Tentu ini yang harus menjadi sikap kita sebagai orang-orang percaya. Ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kemudian saudara, setelah di antara mereka yang ragu-ragu itu, Yesus mendekati mereka, Yesus meneguhkan mereka, sehingga mereka tumbuh keyakinan yang kuat, tumbuh keyakinan yang sungguh-sungguh, akhirnya dia menerima kebenaran itu tanpa ada keraguan lagi. Apalagi kalau sudah membaca dalam Kisah Para Rasul itu, Tuhan berkata bahwa Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah saudara, kalau hari ini kekristenan itu tersebar di seluruh dunia, termasuk sampai ke Indonesia, sampai ke negara kita, sampai kepada suku-suku kita yang ada di Indonesia ini, itu karena apa? Karena ada orang-orang yang menerima kebenaran itu, kemudian dia pergi. Mereka-mereka yang telah menerima kebenaran itu pergi menjalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus ini. Mereka betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kemudian mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, sehingga kekristenan menjadi mayoritas seluruh dunia. Nah saudara, orang yang menerima kebenaran adalah orang yang taat. Saudara mungkin saja bisa mengatakan, bahkan mungkin bisa memberikan argumen-argumen. Saya ini sudah menerima kebenaran, saya sudah menjadi orang Kristen sejak kecil, saya ini rajin membaca Alkitab, saya ini rajin berdoa, saya rajin ibadah. Dan persoalannya adalah, apakah engkau taat atau tidak? Orang yang menerima kebenaran adalah orang yang taat. Taat dalam hal apa? Konteks di sini adalah taat melakukan perintah Tuhan. Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka kamu menuruti perintahku, kata Tuhan. Ya. Kalau engkau mengasihi aku, maka engkau menuruti perintahku. Dan seperti apa? Kita harus pergi menghasilkan buah, pergi memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang sekarang ini sudah hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam ketidakmenentuan, tidak menentu hidupnya. Ya, kalau aku mati hari ini, kalau aku mati hari esok, kemana? Tidak menentu. Itulah tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita pergi memberitakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pakai mulutmu itu,
untuk mengatakan kebenaran. Dan juga pakai hidupmu, pakai cara hidupmu untuk mengungkapkan kebenaran kepada banyak orang. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu suaranya lebih keras daripada apa yang kita katakan. Walaupun mungkin sudah dengan mulut sudah bersaksi itu adalah kebenaran, tapi kalau hidupmu tidak menjadi kesaksian yang benar, itu sia-sia dan itu tidak ada artinya. Mari saudara, di momen yang sangat luar biasa ini, peringatan kenaikan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang menerima kebenaran yang sejati itu dan menjadi agen kebenaran di mana saja. Dalam kitab Amsal dikatakan, belilah kebenaran, jangan kau jual. Ketika kita sudah menerima kebenaran itu, peganglah itu dan jangan sudah jual lagi, jangan sudah khianati lagi, jangan sudah ragu-ragu lagi. Yakinlah bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu iya dan amin. Kekristenan ini saudara bukanlah sekedar agama dan ritual-ritual semata. Memang ada agama-agama yang mengedepankan ritual. Tetapi kekristenan tidak sekedar agama dan ritual-ritual semata. Tapi kekristenan itu adalah ketaatan. Apakah hidupmu betul-betul sudah menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran, hidup di dalam orang yang menerima kebenaran, lalu hidup di dalam yang benar, maka dia akan melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama saudara